Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala ar-riyaha bushran baina yaday rahmatih wa anzala minas samaa'i maa'an tahura liyuhyiya bihi baldatan mayta wa yusqiyahu mimma khalaqa an'aman wa anasiya katsira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثرهم من انتهج منهاجهم إلى يوم الدين أما بعد. Jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada momen yang berkah ini kita kembali berkumpul bermajlis ilmu, kita kembali duduk untuk mencari ridha dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan membandingkan antara jam 5 subuh dengan jam 7 pagi. Antara jam 5 subuh dengan jam 7 pagi. Perbandingan ini disebutkan oleh salah seorang pakar dalam bidang Al-Quran dan juga dalam bidang liberalisme dan hukum internasional, yaitu Syekh Ibrahim As-Sakran hafizahullah ta'ala, dalam bukunya Raqaiq Al-Quran. Beliau membandingkan antara jam 5 subuh dengan jam 7 pagi, yang menjadi gambaran bahwa betapa kita manusia ini sangat tergila-gila dengan dunia dan melupakan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jam 5 subuh identik dengan istirahat dan tidur. Identik dengan kesepian. Tidak ramai. Padahal disitulah turunnya rahmat, keberkahan. Padahal di dalamnya adalah momen bagi kita untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan jam 7 pagi identik dengan keramaian, kemacetan. Semua orang serba terburu-buru agar tidak terlambat di sekolah demi untuk mendapatkan secari kertas yang bernama ijazah, agar tidak terburu-buru menuju tempat kerja demi untuk mendapatkan gaji bulanan. Bahkan kalau seorang ayah, seorang ibu mendapati anaknya terlambat untuk pergi kerja atau sekolah, dia akan memarahinya, bahkan akan memukulnya. Tapi beda dengan jam 5 subuh. Semua orang berada dalam kelalaian. Orang tua tidak membangunkan anaknya untuk salat subuh. Bahkan meskipun orang tuanya juga bangun salat subuh, dia membiarkan anak-anaknya tidur. Dia mengatakan biarlah mereka tidur, tidak perlu dibangunkan. Padahal itulah kelalaian yang terbesar. Itulah kesalahan yang terbesar. Jadi pemandangan yang kita saksikan pada jam 5 subuh yang berbanding terbalik dengan jam 7 pagi itu menandakan bahwa apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, apa yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan berkali-kali dalam Al-Qur'an adalah persoalan yang sangat benar. Allah mengatakan, kalla bal tuhibbuna al-ajilah wa tadharuna al-akhirah. Bahkan kalian itu lebih mencintai dunia. Kalian membiarkan, melupakan amalan-amalan akhirat. Itu dalam surah Al-Qiyamah. Dalam surah Al-A'la, bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Akan tetapi kalian malah memprioritaskan
kehidupan duniawi kalian. Kalau jam 7 pagi, semua orang berhamburan demi untuk bekerja, demi untuk mencari sesuap nasi, demi untuk mendapatkan secari kertas yang bernama ijazah atau yang lain-lain. Tetapi wal akhiratu khairu wa abqa, akan tetapi ingatlah bahwa akhirat itu, amalan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal bagi kalian. Allah menegaskan ini berkali-kali dalam Al-Quran. Oleh sebab itu, orang yang sejak subuh telah bangun untuk menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah seorang hamba yang pantas untuk diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka lah yang memprioritaskan amalan-amalan akhirat daripada amalan-amalan dunia. Fi buyutin adzinallahu an turfa wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillahi iqamis salati wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al qulub wal absar liyajziyahumullahu ahsana ma 'amilu wa yazidahum min fadlihi wallahu yarzuqu man yasha. Orang-orang yang sejak jam 5 pagi, jam 5 subuh telah bergegas menuju rumah Allah Subhanahu wa taala. Telah bergegas untuk beribadah kepada Allah. Ibu-ibu dan kaum muslimah yang bergegas untuk menunaikan ibadah subuh, membangunkan anak-anak mereka untuk beribadah kepada Allah. Maka merekalah yang pertama kali, yang paling utama untuk masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, sebagai orang-orang yang Allah sebutkan dalam surah An-Nur, rijalul la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakah. Mereka memiliki 3 karakter, atau mereka memiliki 4 karakter. Karakter pertama, yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal aswali rijal. Orang-orang itu adalah yang senantiasa mengingat, bertasbih, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Karakter kedua adalah perdagangan, jual beli, urusan duniawi sama sekali tidak melalaikan mereka dari salat, dari zakat, dan dari zikir. Karakter yang ketiga adalah mereka takut pada hari ketika hati dan pandangan menjadi goncang, yaitu hari kiamat. Adapun karakter yang keempat adalah mereka senantiasa mengharapkan kepada Allah agar Dia memberikan mereka balasan terbaik dari amalan yang mereka lakukan dan menambahkan kepada mereka karunia dan kenikmatan kepada mereka. Inilah 4 karakter orang-orang yang sejak jam 5 pagi sudah bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengawali harinya dengan salat subuh. 4 karakter inilah yang seharusnya ada dalam hati mereka. Yang pertama, mereka rajin beribadah dan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mereka tidak dilalaikan oleh dunia. Barang siapa yang tidak salat subuh, maka dia telah dilalaikan oleh dunia. Kemudian yang ketiga, mereka takut kepada azab hari akhirat. Sedangkan yang keempat adalah mereka senantiasa mengharapkan balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi salat subuh merupakan ibadah yang sangat mulia. Para ulama rahimahumullah taala berbeda pandangan mana salat yang paling utama. Apakah salat subuh ataukah salat asar?
Karena ibadah yang paling utama adalah salat. Tidak ada ibadah yang paling utama dibandingkan daripada salat. Dalam salat wajib juga para ulama berbeda pandangan. Mana yang lebih utama, salat subuh atau salat asar? Sebagian ulama mengatakan yang paling utama adalah salat asar. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Jagalah salat 5 waktu dan terutama salat wusta. Mayoritas ulama mengatakan bahwa salat al-wusta adalah salat asar. Mereka mengatakan ini merupakan salah satu dalil bahwa salat asar lebih utama daripada salat subuh. Juga dalil-dalil yang lain dalam Muwatta, man taraka salat al-asr fa ka'annama mutira ahluhu wa maluhu. Siapa yang meninggalkan salat asar maka seakan-akan dia kehilangan harta dan keluarganya. Tapi sebagian ulama mengatakan bahwa yang paling utama adalah salat subuh. Karena dalil-dalil Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasulullah SAW lebih banyak menegaskan keutamaan salat subuh. Dalam surah Al-Isra Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda." Sesungguhnya salat subuh dan bacaan salat subuh itu dihadiri oleh para malaikat. Karena pada waktu subuh malaikat yang bertugas pada shift malam dan malaikat yang bertugas pada shift siang mereka saling berkumpul pada salat subuh. Jadi sebelum malaikat siang bekerja dan sebelum malaikat malam naik ke atas langit, mereka terlebih dahulu menghadiri salat subuh. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, "Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda." Sesungguhnya salat dan bacaan dalam salat subuh itu dihadiri, disaksikan oleh para malaikat. Juga berdasarkan tafsiran sebagian ulama bahwa makna hafizu 'alas salawati was salatil wusta, jagalah salat-salat terutama salat asar, terutama salat al-wusta, sebagian ulama termasuk As-Suyuti rahimahullahu taala lebih menguatkan bahwa salat al-wusta adalah salat subuh dan bukan salat asar. Juga dalam hadis Rasulullah SAW yang lain yang sangat banyak, Rasulullah SAW menegaskan keutamaan salat subuh. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, "Raka'ata al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat salat sunnah sebelum subuh itu lebih baik, lebih utama, lebih besar nilainya dibandingkan dari dunia dan seisinya. Hanya 2 rakaat salat sunnah sebelum subuh. Itu masih salat sunnahnya, belum salat wajibnya. Itu masih salat sunnah sebelum subuh, sudah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Belum kita berbicara tentang keutamaan salat wajib, salat fardu subuh. Tentunya ia lebih utama. Bahkan dalam sebuah hadis, dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Innakum satarawna rabbakum innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara lailatal badr la tudammuna fi ru'yatihi fa in istata'tum alla taghlibu an salatin qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha faf'alu." Rasulullah mengatakan sesungguhnya kalian akan memandang wajah Tuhan kalian sebagaimana kalian memandang bulan di atas langit. Kalian tidak akan saling berdesakan ketika memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah memotivasi kita agar kita bisa memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, kalau kalian mampu untuk tidak melewatkan salat sebelum terbitnya matahari dan salat sebelum terbenamnya matahari, yaitu salat subuh dan salat asar, maka lakukanlah, karena hal itu akan membuat kalian bisa melihat, memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullahu taala dalam beberapa kitabnya, juga terutama kitab Al-Muhajjah fi Sayri Ad-Duljah, beliau mengatakan bahwa
kaum mukminin akan melihat Tuhan mereka, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala setiap hari Jumat. Kaum mukminin akan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala di akhirat setiap hari Jumat. Hanya saja ada orang-orang yang bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala di setiap pagi dan di setiap sore. Akan melihat wajah Allah di setiap pagi dan di setiap sore dalam surga. Dan ini merupakan kesimpulan dari hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim yang kita sebutkan tadi. Kalau kalian mampu untuk tidak melewatkan salat subuh dan salat asar, maka lakukanlah, karena balasannya kalian akan melihat wajah Tuhan kalian di pagi hari dan di sore hari. Jadi salat subuh merupakan salat yang paling utama. Tidak ada salat yang paling utama dibandingkan daripada salat subuh. Dan ini merupakan pendapat yang paling benar insyaallah taala di antara pandangan para ulama. Dalam hadis Umarah bin Ruwaibah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lan yalijan nara man shalla qabla tulu'il fajri wa qabla ghurubiha." Tidak akan masuk neraka orang yang menjaga salat sebelum terbitnya matahari dan salat sebelum terbenamnya matahari, itu salat subuh dan salat asar. Bahkan Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim juga menegaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalal bardaini dakhala al-jannah." Siapa yang salat pada dua waktu yang dingin, yaitu salat subuh dan salat asar, maka ia akan masuk surga. Maka ia akan masuk surga. Bahkan dalam hadis yang lain, dalam hadis Jundub, atau dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man shalla al-'isha'a fi jama'atin faka'annama shalla nisfa al-lail, wa man shalla al-'isha'a wa man shalla as-subha fi jama'atin faka'annama shalla al-laila kullahu." Siapa yang salat Isya berjamaah, maka pahalanya seakan-akan dia salat setengah malam. Tetapi siapa yang salat subuh berjamaah, maka seakan-akan ia telah salat semalam penuh. Ini merupakan keutamaan salat subuh. Ya, dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man shalat subha fi jama'atin fahuwa fi dhimmatillah." Siapa yang salat subuh berjamaah, maka dia berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala pada hari itu. Kalau dia meninggal, maka dia akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Jadi keutamaan salat subuh sangatlah banyak. Dan kita sebagai orang tua hendaknya membiasakan putra-putri kita untuk bangun pada salat subuh. Ya, jangan membiarkan mereka untuk tidur. Ya, jangan merasa kasihan. Ya, dia belum istirahat. Ya, dia pagi ini mau ke sekolah. Mana yang lebih urgen? Salat subuh atau pergi ke sekolah? Kalau kita bandingkan, salat subuh lebih urgen puluhan kali lipat dibandingkan daripada pergi ke sekolah. Ya, dia pergi ke sekolah atau tidak pergi ke sekolah, dia tetap akan bisa hidup. Ya, dia tetap akan bisa mendapatkan rezeki walaupun tanpa memiliki ijazah. Ini tanpa menafikan urgensi dari ijazah, silahkan. Ya, karena ada sebagian teman-teman kita juga yang membid'ahkan ijazah. Ya, yang dia membid'ahkan ijazah. Ya, tapi sekarang juga sebagiannya sudah rujuk dari pandangan membid'ahkan ijazah. Ya. Walaupun ijazah urgen, tapi kalau dibandingkan dengan konsisten salat subuh, maka itu lebih urgen puluhan kali lipat. Maka jangan mengasihani anak kita. Ya, ini anak saya masih tidur, harus istirahat. Jangan. Kalau sudah tiba waktunya beribadah, tidak ada yang namanya istirahat. Harus dibiasakan. Ya, dan itulah yang biasanya membuat kita orang tua dikalahkan oleh anak-anak kita. Pada zaman sekarang kita dikalahkan oleh putra-putri kita. Kita memberikan pilihan kepada putri kita. Wahai putri, mau pakai cadar atau tidak pakai cadar? Dia mengatakan, saya tidak mau pakai cadar. Kita biarkan. Ya. Kita sebagai orang tua kalah.
Ya, padahal ibunya juga bercadar, ya, ibunya bercadar, tapi anak putri-putrinya tidak bercadar, itu problem. Ya, ya, itu problem. Kita dikalahkan oleh anak-anak kita. Ya. Oleh sebab itu, jangan sekali-kali kita orang tua ini dikalahkan oleh anak-anak kita. Kita dikalahkan oleh istri, silahkan. Ya. Tapi anak-anak, jangan sama sekali mengalahkan Anda. Kapan Anda dikalahkan oleh anak-anak Anda, maka Anda bukanlah orang tua yang kuat. Bukan. Anda bukanlah kepala keluarga yang diharapkan. Bukan. Karena kepala keluarga yang diharapkan adalah kepala keluarga yang didengarkan, yang disegani. Ya. Tentunya disegani dalam artian bukan ditakuti, bukan. Ya. Disegani sekaligus disayangi dan dicintai. Kalau dia membuat keputusan, maka semuanya ikut. Ya, itulah kepala keluarga. Tentunya tanpa memberikan paksaan, Tapi harus memberikan arahan, memberikan pencerahan kepada putra-putri kita. Kita harus mendidik mereka dan harus membuat mereka tunduk kepada kita semua sebagai orang tua. Kapan kita kalah, maka itulah yang paling berbahaya. Kapan kita kalah, itulah yang paling berbahaya. Oleh sebab itu, janganlah kita merasa kasihan kepada putra-putri kita karena dia istirahat sehingga harus meluatkan ibadah. Jangan. Tetapi kapan tiba masanya beribadah kepada Allah, bangunkan dia. Bangunkan dirinya, paksa dirinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang seharusnya kita lakukan. Tapi kapan kita membiarkannya, maka kita akan menyesal. Kenapa anak saya ketika besar malah merokok, malah berteman dengan teman-teman yang buruk. Padahal masa kecilnya dia menghafal Al-Quran, masa kecilnya dia rajin ke masjid. Tapi karena kita sendiri yang lalai, dalam banyak kesempatan tidak menasihatinya untuk beribadah kepada Allah, tidak mengontrol dirinya, tidak mengontrol pergaulannya, maka kita sendiri yang akan menyesal. Oleh sebab itu, mendidik anak, membina mereka di atas ibadah kepada Allah, membangunkan mereka untuk salat subuh dan menjaga salat 5 waktu, itu lebih urgen puluhan kali lipat daripada rajin pada jam 7 pagi hanya untuk pada akhirnya hanya bisa menghasilkan secarik kertas yang bernama ijazah. Ijazah tidak memberikan jaminan kita untuk masuk ke dalam surga. Ia hanya memberikan jaminan bagi kita untuk menjalani kehidupan duniawi. Tapi salat di jam 5 pagi, itulah yang akan memberikan kita jaminan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa orang yang salat subuh, fahuwa fi dhimmatillah, dia berada dalam jaminan lindungan Allah baik di dunia dan ataupun di akhirat. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman juga dalam Al-Qur'an, wa'mur ahlaka bis salati wassabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa. Dalam surah Thaha, perintahkanlah keluargamu untuk mendirikan salat. Wastabir 'alaiha, dan kuatlah dalam bersabar dalam memerintahkan mereka untuk salat. Allah sudah menegaskan ini. Dia mengatakan, perintahkanlah keluargamu untuk salat. Lalu menegaskan, dan kuatlah dalam bersabar. Allah tidak mengatakan bersabarlah, tidak. Allah mengatakan wastabir. Wastabir artinya bersabar dengan kesabaran yang paling tinggi. Bersabarlah dengan kesabaran yang paling tinggi dalam rangka memerintahkan mereka untuk salat. Dalam rangka memerintahkan mereka untuk rajin beribadah kepada Allah. Ini perintah kepada kita semua sebagai orang tua. Kenapa? Kata Allah, la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk. Kami tidak memintamu rezeki, wahai kepala keluarga, wahai orang tua. Kami tidak memintamu rezeki, bahkan kamilah yang memberikan rezeki kepadamu. Artinya apa? Orang yang perhatikan ibadah kepada Allah, orang yang rajin salat, lalu juga mencari rezeki. Tentunya tidak hanya salat, rajin salat lalu juga mencari rezeki. Allah akan mencukupkan rezekinya. Allah akan mencukupkan rezekinya. Itulah rahasia dari ibadah salat.
Allah akan mencukupkan rezekinya dan menjadikan dirinya sebagai orang yang paling bahagia. Karena standar kebahagiaan itu adalah kita ini menjalani kehidupan yang tenang. Harta kita ada atau tidak ada, kita bahagia. Makanya orang yang paling bahagia adalah orang-orang yang berada dalam suasana yang tenang. Berada di kampung, di pegunungan, itu adalah orang-orang yang paling bahagia. Tidak punya kesibukan lain kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah dan mencari rezeki sekadarnya. Makanya dalam hadis Jundub bin Abdullah radhiyallahu taala an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadihi, indahu qutu yawmihi, faka'annama hizat lahu dunya." Siapa yang tiba di pagi hari dalam keadaan merasa aman di rumahnya, aman, kemudian sehat jasadnya, dan makanannya hari itu cukup, maka seakan-akan dia adalah orang yang mendapatkan seluruh dunia. Jadi yang namanya kebahagiaan secukupnya. Kalau sudah cukup, maka itulah kebahagiaan, rasa aman, kemudian kesehatan, lalu rezeki. Rezeki itu kata Rasulullah secukupnya. Kata Rasulullah, itulah orang yang bahagia. Kalau banyak harta, semakin banyak harta semakin orang pusing untuk mengelola hartanya. Makanya banyak orang-orang kemudian mengatakan, kalau saya sudah usia 50, saya akan tinggalkan itu bisnisku, saya akan berikan kepada orang lain. Kenapa? Karena yang namanya mengelola harta itu juga adalah pekerjaan yang berat. Jangan mengira bahwa orang-orang kaya itu adalah orang-orang yang santai. Tidak. Mungkin di antara kita semua pasti mengenal ada bisnismen yang tinggal di Makassar. Tapi dalam 1 minggu di Makassar cuma 1 hari. 1 hari di Jakarta, 1 hari lainnya di Singapura. Hari ketiga di Bandung, hari keempat sibuk dengan urusan harta, sibuk dengan pikiran. Demi tujuan apa? Demi tujuan untuk mencari harta. Tentunya ini bukan hal yang tercela, bukan hal yang terjadi ini, tapi ini sebagai gambaran bagaimana orang yang memiliki banyak harta pusing untuk mengelola hartanya. Harus sibuk untuk mengelola hartanya. Alhamdulillah kita ini santai-santai saja. Alhamdulillah kita ini santai. Tiba di pagi hari kita salat subuh, pergi bekerja juga, tanpa ada harus terbang ke sana ke sini demi untuk proyek, demi untuk bisnis dan sebagainya, demi untuk meeting dan sebagainya. Ini merupakan perbandingan antara mereka yang memiliki harta yang banyak dan sibuk untuk mengelolanya dengan orang-orang yang setiap harinya mencari harta sekedarnya. Jadi jangan mengira mereka itu adalah orang-orang bahagia. Tidak, setiap harinya beban pikiran mereka lebih berat dibandingkan daripada kita. Apalagi mereka itu sebagiannya, tidak juga semuanya, banyak di antara mereka takut kekurangan harta, takut miskin. Karena sudah terbiasa dengan kekayaan, terbiasa dengan kemewahan. Kapan sedikit berkurang hartanya, maka dia takut untuk tidak bisa hidup dalam kemewahan lagi. Adapun kita ini insya Allah, kita mendapatkan gaji 500.000 per bulan, 1 juta per bulan, 2 juta per bulan. Kita ini santai saja insya Allah. Tidak, mungkin juga ada yang merasakan takut, jangan sampai saya tidak mendapatkan rezeki. Tapi beban pikirannya tidak seperti beban pikiran orang-orang yang dalam rekeningnya ada triliunan. Tidak. Mereka itu penuh dengan kesibukan untuk mengurus hartanya. Maka Rasulullah mengatakan bahwa untuk bahagia cukup merasakan keamanan, kesehatan, dan rezeki yang cukup. Dan inilah yang harus kita cari. Keamanan, apalagi juga kesehatan dan rezeki yang cukup. Kemudian yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam surah Al-Kahfi, "Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya
wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Harta dan anak-anak kita adalah perhiasan dunia. Harta dan anak-anak kita adalah perhiasan dunia. Kalau kita menggunakannya sebagai sarana ketaatan kepada Allah, harta kita gunakan untuk sarana ketaatan. Anak-anak kita didik di atas ketaatan, maka kita akan menjadi orang yang selamat. Sebaliknya, kalau kita tidak memperhatikan harta dan anak-anak kita, maka itu akan menjadi faktor adanya siksa Allah kepada kita. Kemudian Allah berfirman, wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Adapun amalan-amalan saleh yang kekal pahalanya, maka itu lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu dan lebih baik harapannya di sisi Tuhan. Jadi marilah kita semua menjadikan ibadah-ibadah kepada Allah sebagai prioritas kehidupan kita semua. Harta kita, anak-anak kita jadikan sarana untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau harta dengan menggunakannya untuk ibadah kepada Allah, menggunakannya dalam rangka ketaatan dan tidak menggunakannya dalam kemaksiatan. Ya. Kemudian anak-anak kita, mari kita didik mereka di atas salat, terutama salat subuh. Mari kita didik mereka. Ya, kita didik mereka untuk menghadiri majelis-majelis ilmu. Ya. Dan ini yang harus kita perhatikan. Ya, kita ini orang tua, kalau bisa datang di majelis ilmu bawa anaknya. Ya, kalau anaknya yang masih SD ya kita maklumi. Anaknya yang sudah dewasa, yang sudah remaja, ya, yang sudah dewasa, kita jangan seperti mereka. Mereka jangan seperti kita. Rajin di majelis ilmu ketika sudah berusia 25 tahun, 30 tahun. Tidak, anak-anak kita harus rajin bermajelis ilmu sejak mereka berusia remaja. Ya, kita harus membawa mereka untuk meramaikan majelis ilmu. Ya, karena salah satu faktor masuk surga sekeluarga adalah sekeluarga itu senantiasa beribadah bersama-sama. Ya, senantiasa beribadah bersama-sama. Ya, rajin beribadah bersama-sama, membaca Al-Quran bersama-sama, salat bersama-sama, kemudian berzikir bersama-sama, sedekah bersama-sama, menghadiri majelis ilmu juga bersama-sama. Maka marilah kita ajak mereka, utamanya anak-anak kita yang sudah dewasa. Ya, yang sudah dewasa itu adalah 15 tahun. Yang sudah dewasa adalah 15 tahun. Atau kalau wanita yang sudah haid. Kalau laki-laki yang sudah mimpi basah, itu dewasa. Walaupun belum sampai usia 15 tahun. Sekaligus sebagai faedah bahwa usia 15 tahun kedewasaan itu bukan dalam hitungan kalender Masehi. Bukan dalam hitungan kalender Masehi. Itu salah. Ya. Tapi usia 15 tahun dewasa itu adalah dihitung dalam kalender Hijriyah. Dihitung dalam kalender Hijriyah. Dalam kalender Hijriyah 15 tahun itu kalau dikonversi dalam kalender Masehi, maka dia cuma 14 tahun 3 bulan. Ingat, anak Anda kalau sudah 14 tahun 3 bulan, terutama laki-laki, maka dia telah dewasa. 14 tahun 3 bulan. Dalam kalender Masehi, maka dia telah dewasa. 14 tahun 3 bulan. Adapun kalau perempuan maka dia lebih mudah. Biasanya perempuan usia 13, 14 sudah haid. Ya. Tapi kalau dia tidak haid, maka usia 14 tahun 3 bulan kalender Masehi dia telah dewasa. Jangan menunggu 15 tahun kalender Masehi baru Anda katakan Anda telah dewasa. Bukan, itu salah. Karena usia dalam Islam itu dihitung dengan kalender Hijriyah dan bukan dengan kalender Masehi. Usia Rasulullah meninggal pada usia berapa? 63 tahun. Tapi jangan anggap bahwa 63 tahun itu adalah kalender Masehi, bukan. Bukan. 63 tahun itu adalah kalau dikonversi ke dalam kalender Masehi, maka dia adalah 60 tahun. Maka Anda yang sekarang berusia 60 tahun, berarti usia Anda sekarang sudah sama dengan usia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jadi ingat, usia Rasulullah meninggal 63 tahun itu bukan kalender Masehi, tapi kalender
Hijriah. Ketika dikonversi ke kalender Masehi, maka dia cuma 60 tahun atau 61 tahun. Jadi kalau Anda berusia 62 tahun atau 63 tahun dalam kalender Masehi, maka Anda itu sudah diberikan bonus, sudah diberikan bonus usia. Ya. Itu harus dipahami. Ya, jadi angka-angka tahun dalam Islam, tanggal dalam Islam, dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah, itu semua tidak pernah menggunakan kalender Masehi, tapi semuanya harus dihitung dalam kalender Hijriah. Ya, usia kita, ya, kemudian ya, usia kita dalam Al-Quran ketika ya, wa balagha 40 sanah, ketika kita anak-anak ini ya sampai pada usia 40, kita semakin harus berbakti kepada kedua orang tua. 40 yang dimaksud adalah bukan 40 kalender Masehi, ya, tapi 40 yang dimaksud adalah 40 kalender Hijriah. Kalau dikonversi dalam Masehi mungkin sekitar cuma 37 atau 38 tahun. Jadi kalau di dalam kalender Masehi usia kita 38 atau 37 tahun, maka dalam kalender Hijriah kita sudah berusia 40 tahun. Ya, dan itulah yang ditegaskan oleh Al-Quran, kalau kita sudah berusia 40 tahun, maka kita harus banyak berbakti kepada kedua orang tua kita. Saya kira demikian jamaah sekalian, semoga apa yang kita kaji bisa bermanfaat bagi kita semua. Ya, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, saya Jufri dari Tadrib. Izin bertanya di luar konteks Ustadz. Perbedaan pendapat memang sudah ada sejak zaman Nabi. Kemudian dia menjadi tajam ketika sampai pada zaman 4 mazhab. Sehingga ketika kita orang awam atau orang yang bermazhab kepada guru terkadang membutuhkan penguatan terhadap permasalahan-permasalahan tertentu. Olehnya itu saya ingin bertanya, bagaimana pandangan Ustadz tentang adab? Apakah dia bisa dihukumi atau bagaimana? Tentang apa? Bagaimana pandangan Ustadz tentang adab? Apakah bisa dihukumi atau bagaimana? Adab ya? Adab. Adab tentang apa? Tentang adab secara umum. Adab. ya, maksudnya dihukumi dengan hukum fikih. Baik. Syukran wa jazakallahu khair. Baik, bismillah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Dalam Islam atau dalam amalan-amalan kita ada hal-hal yang disepakati oleh para ulama, disepakati oleh para sahabat, disepakati oleh para tabi'in, dan disepakati oleh para ulama. Hal-hal yang disepakati haram untuk diselisih. Hal-hal yang disepakati tidak boleh diselisih. Ya. Tidak boleh ada orang yang berbeda pandangan. Kalau para sahabat sudah sepakat, maka haram orang-orang setelah mereka untuk berbeda pandangan dalam persoalan itu. Ya. Kalau sepakat bahwa nikah mut'ah itu haram, maka kalau ada orang setelah masa sahabat, masa tabi'in mengatakan nikah mut'ah itu boleh, maka ingatlah bahwa dia telah sesat dan menyimpang. Kemudian ada juga persoalan yang diperselisihkan oleh para ulama. Hal-hal yang diperselisihkan oleh para ulama kebanyakannya adalah persoalan-persoalan yang cabang, persoalan-persoalan yang membutuhkan ijtihad yang detail, atau persoalan-persoalan yang detail, ya, yang tidak semua orang bisa mengetahuinya. Itu persoalan-persoalan yang diperselisihkan oleh para ulama. Adapun hal-hal yang jelas, maka mereka tidak berselisih. Ya, salat yang wajib, salat 5 waktu, ya, bahwa zuhur 4 rakaat, itu semuanya mereka tidak berselisih. Ya, tapi yang mereka berselisih pada hal-hal yang detail. Ya, hal-hal yang detail, bersedekap itu di dada atau di pusar atau di bawah pusar. Itu hal-hal yang detail. Ya.
Dan perselisihan para ulama dalam persoalan yang detail ini, ya, itu juga memiliki manfaat dan faedah. Memiliki manfaat dan banyak faedah. Ya, tujuannya adalah agar kita bisa leluasa untuk memilih mana mazhab yang mesti kita ikuti. Ya, karena juga beda-beda nantinya, ya, beda-beda. Baik, apakah adab bisa dihukumi dengan hukum fikih? Adab, ya, meskipun dia pada hakikatnya adalah akhlak. Meskipun pada hakikatnya dia adalah akhlak, tapi adab itu bisa dimasuki oleh hukum fikih yang 5. Bisa wajib, bisa sunnah, bisa makruh, bisa haram, ya, dan bisa mubah. Jadi meskipun pada hukum asal dia adalah akhlak, tapi karena ia adalah sebuah amalan, maka dia dimasuki oleh hukum fikih yang 5. Hanya saja para ulama rahimahumullahu ta'ala berbeda pandangan terkait hukum asal adab. Apakah adab itu sunnah atau wajib? Hukum asalnya apa? Apakah adab itu wajib atau sunnah? Dalam mazhab Syafi'i dan juga beberapa mazhab, mereka mengatakan bahwa adab itu hukum asalnya sunnah. Hukum asalnya sunnah dan tidak wajib. Ya. Maka mereka mengatakan makan dengan tangan kiri itu tidak haram. Karena makan dengan tangan kanan adalah adab. Dan adab hukum asalnya sunnah. Ya, makan dengan tangan kanan hukumnya sunnah. Sedangkan makan dengan tangan kiri hukumnya cuma makruh. Ya. Itu sebagian ulama. Tapi sebagian yang lain juga mengatakan hukum asal adab itu adalah wajib. Mereka mengatakan ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk makan dengan tangan, Rasulullah memerintahkan kita untuk makan dengan tangan kanan dan makan tangan kiri dan tidak makan dengan tangan kiri, dan memperingatkan bahwa orang yang makan tangan kiri itu sama dengan cara makannya syaitan, maka mereka mengatakan hukum makan dengan tangan kiri adalah haram. Karena hukum asal adab adalah wajib. Ya. Ini perbedaan pandangan di kalangan para ulama. Ya. Termasuk juga pada persoalan memelihara jenggot. Ini adab atau bukan adab ini? Ya. Ya. Adab atau bukan adab? Yang mengatakan ini adab, maka mencukur jenggot itu hukumnya cuma makruh dan bukan haram. Ya. Meskipun mayoritas ulama mengatakan bahwa mencukur jenggot itu hukumnya haram. Ya, mayoritas ulama mengatakan, ya, ini bukan berarti kalau kita berbicara tentang ini kemudian kita mengatakan kalau begitu, ya, saya mau mencukur jenggot saja. Kan ulama berbeda pandangan, ya. Jangan. Karena perbedaan pandangan ulama itu bukan dalil. Perbedaan pandangan ulama tidak boleh dijadikan sebagai celah untuk kita dalam bermudah-mudahan dalam beramal. Kalau mencari perbedaan pendapat sangatlah banyak. Nikah mut'ah saja, ya, mungkin ada perbedaan pendapat, ya. 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 Bahkan mungkin minuman keras saja ada juga mungkin ada orang yang berbeda pendapat pada beberapa persoalan. Ya. Jadi kalau kita mau menjadikan perbedaan pandangan ulama sebagai celah untuk bermudah-mudahan dalam agama, maka kita akan menjadi orang yang suka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi orang yang suka mencari-cari yang makruh. Dia mengatakan merokok makruh, cukur jenggot makruh, isbal makruh, ya. Makan dengan tangan kiri makruh, maka semua yang dilakukan semuanya makruh. Ya, itu problem, ya. Karena saya juga pernah mendapati itu beberapa teman-teman seperti itu. Ya. Ya, dikatakan kenapa cukur jenggot? Ini makruh ini, ya, kan cuma makruh, tidak wajib. Ya, cuma sunnah mencukur jenggot itu cuma makruh. Oke lah. Kenapa merokok? Cuma makruh ini. Ya. Kenapa isbal? Ini cuma makruh, tidak apa-apa. Ya, kenapa makan dengan tangan kiri? Ini cuma makruh. Ya. Problemnya itu kalau kita dapati pada orang-orang awam, ya. Tapi ini pada sebagian dikatakan ini alim, ini kiai, ini ulama. Ya. Terkumpul pada mereka hal-hal yang makruh. Ya. Hal yang makruh bagi diri menurut pandangan mereka. Kalau menurut pandangan kita, ya, yang namanya jenggot wajib dipelihara, isbal wajib, kemudian makan dengan tangan kanan wajib, ya. Merokok juga hukumnya haram, ya. Jadi adab itu
ya, adab ya secara apa namanya kategori, maka dia masuk dalam persoalan akhlak, tapi dia bisa dihukumi dengan hukum fikih yang 5, bisa haram, bisa mubah, bisa wajib, bisa sunnah, bisa makruh. Ya. Dan menyelisihi adab merupakan hal yang tercelah. Menyelisihi adab yang islami, baik adab dalam kategori hukum wajib, dalam kategori hukum haram atau hukum makruh, ia merupakan adab yang tercelah. Maka marilah kita memperhatikan adab, karena adab ini lebih urgen daripada ilmu. Adab itu lebih urgen daripada ilmu. Ya. Adab lebih urgen daripada ilmu. Makanya para ulama mengatakan, Yazid ibn Makhlad al-Azdi mengatakan, nahnu ila qalilin minal adabi ahwaju minna ila kathirin minal hadith. Al-Laits ibn Sa'ad radhiyallahu anhu juga mengatakan, antum ila qalilin ila yasirin minal adabi ahwaju minkum ila kathirin minal ilm. Ya. Mereka mengatakan sedikitnya adab itu lebih kita butuhkan daripada banyaknya ilmu tapi tidak beradab. Dia berilmu tapi makannya dengan tangan kiri. Ya. Bagaimana caranya Anda berilmu tapi makan dengan tangan kiri? Ya. Berilmu tapi merokok. Ya. Berilmu tapi mencukur jenggot semua ya, tanpa mencela orang-orang tapi secara umum. Ya. Berilmu tapi jenggotnya dicukur habis tanpa ada alasan. Karena ada juga yang mencukur jenggotnya karena ya mungkin ada penyakit, ada sakit dan sebagainya. Ya. Harus memelihara adab. Ya. Apalagi kalau kita menjadi seorang teladan, maka adabnya harus lebih tinggi. Ya. Barakallahu fiikum. Jazakumullah khair. Ya, silakan. Satu, pertama Ustaz, gimana Ustaz itu apakah kita boleh mengutamakan bersamaan imam takbir ataukah menunggu anak cowok sampai dia bangun? Karena takutnya nanti mama kita bangunkan kita punya anak cowok, terlambat sholat, tidak ke masjid lagi. Karena saya bisa kebiasaan terkadang begitu Ustaz. Saya tidak mau ke masjid kalau saya punya anak belum bangun sampai dia keluar dari kamarnya. Tetapi sampai di masjid terlambat takbir pertama. Tapi saya katakan lebih utama saya punya anak. Karena nanti keceplosan lagi. Ini pertama Ustaz. Ini saya terkadang kebingungan ini. Yang kedua Ustaz, terkadang kita di masjid dekat rumah kita terlambat azan, tapi di masjid lain sholat sudah azan. Boleh kan tidak sholat sunat kita mendengarkan ketika kita kan masjid dekat rumah terkadang terlambat azannya. Nah, kita mengikuti sholat azan di masjid di agak keluar dan sholat sunat begitu Ustaz. Dan ketika itu kita tidak sholat sunat lagi ketika sudah azan tadi di masjid yang kedua. Ya, kan saya begitu kebiasaan Ustaz, sholat sunat di rumah baru ke masjid. Yang ketiga Ustaz, apakah boleh membatalkan sholat ketika ada santri ribut di belakang? Karena kalau kita lanjut sholat tidak harus sholat juga, dan akhirnya terkadang pengurus masjid juga terkadang marah-marah. Ustaz, syukran. Barakallahu fikum. Ya, kalau dalam kondisi yang disebutkan bahwa anak kita harus, ya kalau dia tidak dikontrol, tidak dikeluarkan dari kamarnya, maka dia tidak akan sholat di masjid. Kalau dalam kondisi itu ya kita tidak apa-apa terlambat, tidak apa-apa terlambat. Tapi jangan juga setiap malam, ya jangan juga setiap malam. Ya, kalau seperti ya berarti dari sejak awal sudah dibangunkan. Ya. Tapi kalau dalam kondisi tertentu kita harus menunggunya, maka silahkan menunggunya. Ya, silahkan menunggunya daripada dia sholat di rumah. Ya, daripada dia sholat di rumah ya, dan tidak sholat di masjid, maka lebih baik kita menunggunya agar dia sholat di masjid. Itu lebih urgen daripada kita meninggalkannya dan dia sholat di rumah. Ya, itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan sholat sunnah sebelum subuh. Sholat sunnah sebelum subuh, yang penting sudah ada yang azan, maka silakan ikuti azan tersebut. Ya. Kalau yang penting sudah ada yang azan
di masjid yang terdekat, silakan sholat di rumah, sholat sunnah sebelum subuh, lalu kemudian pergi ke masjid mana saja. Baik masjid yang antum datangi itu adzannya cepat atau terlambat, itu tidak ada problem. Jelas ya, yang penting sudah ada yang adzan, silakan anda sholat subuh, silakan anda sholat sunnah subuh di rumah, dan itu lebih utama. Dan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW bahwa salat sunnah 2 rakaat sebelum subuhnya dilaksanakan di rumah. Ya, karena semua adzan yang kita dengar selama dia sudah masuk waktu, maka insya Allah ya, kita bisa menjadikannya sebagai patokan. Ya, para ulama berbeda pandangan. Kalau kita mendengar adzan dari berbagai masjid, apakah kita menjawab semua adzan itu atau cuma adzan yang terdekat? Adzan yang terdekat. Ya. Pandangan yang paling rajih, paling utama mengatakan bahwa seluruh adzan yang kita dengar itu kita disunahkan untuk menjawabnya. Seluruh adzan yang kita dengar. Ya, jadi kalau ada 3 masjid saling bersaut-sautan, ya sunnahnya anda juga ya, menjawab seluruh 3 adzan, ya 3 adzan tersebut. Ya, karena semuanya bisa dijadikan sebagai patokan. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan anak-anak yang ribut, ya. Ya, anak-anak yang ribut jadi ditegur, ya. Ditegur, diajari, jadi diarahkan supaya tidak ribut. Kalau mau main sementara masih ada orang yang sholat, ya disuruh untuk main di halaman masjid, tapi jangan diusir. Ya, jangan diusir. Mengusir anak-anak dari masjid itu sama saja ya, mengusir mereka untuk tidak datang ke masjid lagi. Ya. Dan itu sudah banyak kejadian. Anak-anak diusir, akhirnya mereka takut-takut untuk datang ke masjid. Ya. Tentunya anak-anak yang ribut hendaknya dinasihati secara baik-baik, diarahkan, ya, dinasihati, ambil tangannya supaya tidak ribut. Ya. Oleh sebab itu, marilah kita juga membawa anak-anak kita ke masjid, utamanya yang 7 tahun ke atas. Ya, jangan takut berbuat keributan. Ya. Ya, kalau mereka beribut, ya dinasihati. Ya. Karena kalau anak kita tidak terbiasa ke masjid sampai usia 10 tahun, sampai usia 11 tahun, 15 tahun, tidak rajin ke masjid, itu sangat berbahaya. Ya, itu sangat berbahaya. Ya. Tapi kalau mereka sudah rajin ke masjid dari sejak kecil, maka insya Allah hal itu akan menjadi kebiasaan mereka sampai mereka dewasa, sampai mereka menikah dan sampai tua. Ya. Jadi kalau anak-anak ribut, ya silahkan ditegur terlebih dahulu baru kita sholat. Adapun ketika kita sholat lalu mereka ribut-ribut, ya lanjutkan sholat saja, lanjutkan sholat saja, tidak ada problem. Lalu setelah sholat kemudian ya tegur mereka agar tidak ribut. Ya, dan itu bagus ya sebenarnya. Ya. Apalagi dalam khutbah Jumat. Ya, khutbah Jumat itu ya kalau bisa anak-anak memang dipantau untuk tidak ribut. Ya. Apalagi di belakang kalau khutbah Jumat itu, kalau ada anak-anak biasanya pegang HP sambil main game. Ya, duduk di belakang di dinding, baru dia sambil santai main game. Kita ini khotib sudah capek berkhutbah di depan, dia cuma main game. Ya, ya. Makanya perlu panitia masjid juga perlu memantau itu, mengontrol. Ini anak-anak di belakang ini fokus mendengarkan khutbah atau cuma ribut dan main game. Itu harus ya. Dan kalau saya sendiri mendapati ada orang yang main-main dalam salat Jumat, ya saya tegur dari atas mimbar. Ya, saya tegur dari atas mimbar. Makanya saya pernah di Masjid Wihdah itu, saya marah-marah dari atas mimbar 3 kali. Ya, 3 kali saya tegur. Ya, untuk orang yang sama, karena bercerita saat khutbah. Ya, kalau seandainya itu kejadian di Masjid Darul Hikmah di sini, ya, saya akan perintahkan untuk keluar dari masjid. Ya, tapi karena di Masjid Wihdah, ya Masjid Wihdah kan saya enggak terlalu akrab ya, maksudnya paling datang berikan kajian sekali-sekali. Ya. Maka saya cuma menegur 3 kali. Kalau seandainya itu kejadian di Masjid Darul Hikmah, saya suruh untuk keluar, ya. Ya, saya suruh untuk keluar, ya. Baik, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Baik. Perbedaan salat subuh, waktu salat subuh. Memang ini perbedaan yang
sangat panjang, ya, perbedaan yang sangat panjang terkait dengan awal waktu subuh. Ya, terkait dengan hal ini kita meyakini waktu subuh yang paling tepat bagi kita. Kita harus meyakini waktu subuh yang paling tepat bagi kita. Artinya kalau waktu yang kita yakini bahwa kalender Wahda adalah yang paling tepat bagi kita, maka kita pilih kalender Wahda. Jelas ya? Ya, jadi walaupun di masjid lain sudah adzan, tapi waktunya belum masuk waktu subuh, maka kita jangan salat sunnah terlebih dahulu. Walaupun secara hukum sebagian ulama tetap membolehkan adzan subuh itu dikumandangkan sebelum masuk waktu subuh. Secara hukum sebagian ulama berpandangan bahwa adzan subuh itu boleh dikumandangkan sebelum masuk waktu subuh. Iya. Dan itu juga merupakan pandangan yang kuat, ya, bahwa adzan subuh itu bisa dikumandangkan sebelum masuknya waktu subuh. Ya. Tapi untuk salat sunnah, ya silakan, ya, menunggu waktu subuh yang kita yakini, Itu yang pertama. Yang kedua, sikap kita kepada masjid-masjid yang menjadikan kalender atau ya jadwal lain sebagai patokan waktu subuh. Ya, sikap kita adalah sikap biasa seperti perbedaan pandangan biasa pada umumnya. Jelas ya? Kita meyakini bahwa pandangan yang paling benar ini, tapi tanpa menyesatkan mereka, tanpa membatalkan bahwa ibadah mereka telah batal, tanpa tidak perlu frontal untuk itu. Ya, cukup santai saja. Ya. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan. Ya, saya kira demikian, ya, semoga apa yang kita kaji pada kesempatan ini bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa rizqan thayyiba. Allahumma zidna ilman wa amalan wa imanan wa hudan wa tuqan wa afafan ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.